Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Ya, semoga semuanya sehat. Nah, di video kali ini pembahasan kita itu tentang bagaimana menerbitkan buku di era digital. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya banyak banget yang masuk di Facebook, di Instagram, terutama di Instagramnya Zenawa ya, zenawa.id. Itu teman-teman bisa cek di situ. Banyak banget teman-teman tuh yang nanya. Yang pertama itu, Kak, gimana sih cara nerbitin buku? Terus, Kak, prosedurnya nerbitin buku itu kayak apa sih? Kak, terus lama pengerjaan ketika buku sampai diterbitkan itu kayak gimana? Terus bagaimana pemasaran buku? Terus terakhir, Kak, biayanya nerbitin buku itu berapa sih? Nah, di hari ini akan kita bahas secara singkat aja ya. Karena kalau ngebahasnya secara komprehensif, secara lengkap, ini agak lumayan panjang. Nah, sebenarnya di era digital ini kita semakin dimudahkan untuk membuat sesuatu ya, semakin dimudahkan untuk berkomunikasi, semakin dimudahkan untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu. Kita terus semakin dimudahkan juga untuk mempublish karya kita itu di sebuah penerbitan. Nah, sebenarnya fenomena ini sudah dimulai dari zamannya Raditya Dika ya, tahun 2009 ya, 2009-2010 kan nggak salah. Kalau nggak salah ya tolong koreksi. Nah, itu yang judul bukunya Kambing Jantan. Nah, itu buku sangat fenomenal sekali, fenomenal banget, dan sampai buku itu bestseller, dijual sampai ratusan ribu eksemplar, kemudian difilmkan lagi. Nah, buku ini keren banget dan menjadi ujung tombak istilahnya ada aliran baru gitu, cerita-cerita konyol gitu genrenya. Nah, berawal dari situ kan, Raditya Dika itu awalnya hanya ya seorang mahasiswa biasa yang menempuh kuliah di Australia. Kemudian dia rajin menulis blog. Nah, dari blog inilah akhirnya dijadikan buku. Nah, sebenarnya sekarang pun sistem yang semacam itu masih berlaku ya buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman suka nulis blog, kemudian kontennya itu bagus untuk dijadikan buku, dikemas ke dalam sebuah buku, kemudian diterbitkan, dicetak, kemudian dijual, itu sistem semacam itu masih berlaku sekarang di berbagai macam penerbit. Nah, bahkan para penerbit pun sekarang itu sudah melirik ke personal personal branding. Ketika kamu banyak followers, banyak pengikut, banyak subscriber, nah itu penerbit akan dengan gampang mau menerbitkan karya teman-teman. Yakin deh pasti. Apalagi kalau teman-teman followersnya itu di atas 100 ribu misalnya. Terus kamu punya blog, punya tulisan karya yang bagus, yang unik, kamu tawarkan ke penerbit, pasti penerbit mau. Karena kamu sudah punya followers, sudah punya pengikut, sudah punya penggemar lah istilahnya. Yang pasti orang ketika kenal kamu, orang suka, itu ketika kamu membuat suatu karya, itu penggemar-penggemar kamu pasti mau belinya. Nah, penerbit pun sekarang sudah ngelirik itu personal branding seperti itu. Sekarang ini cara nerbitin buku di era digital ini sudah sangat gampang banget sebenarnya cara nerbitin buku. Sekarang ini sudah bisa buy online. Jadi kalau teman-teman punya naskah yang bagus, itu teman-teman kumpulin ya, dari bagian 1, bagian 2, bagian 3 sampai sebanyak-banyaknya.
Nah, minimal naskah teman-teman itu ya 80 sampai 100 halaman lah. Minimal ya, minimal. Tapi nggak boleh juga lebih dari 150 halaman gitu. Karena itu nanti ketika dijadikan buku itu jadi terlalu tebal. Itu nggak bagus juga. Nah, setelah teman-teman sudah punya naskahnya, ya, teman-teman bisa langsung kontak penerbitnya. Kak, aku punya naskah bagus nih. Kemudian teman-teman lampirkan sinopsisnya. Ini penjelasan buku secara singkat. Ini tentang apa? Dan value-nya apa buat pembaca? Ya, nanti akan langsung direspon sama penerbit. Nah, kalau untuk penerbit besar mungkin akan direspon lebih lama karena dia banyak bahkan antrian seperti Gramedia, Mizan, Grasindo, Erlangga ya. Itu pasti mereka akan lama merespon naskah teman-teman karena ya nggak teman-teman doang yang ngirim naskah ke redaksi mereka, itu ribuan naskah yang ngantri. Ya artinya kemungkinan naskah teman-teman akan dibaca bulan depan. Teman-teman ngirim tanggal 1, ya 1 Februari, 1 Maret bisa jadi naskahnya baru dibaca dan dinilai. Nah, itu pun ketika naskah teman-teman sudah ACC, naskahnya bagus, buku kamu layak diterbitkan gitu. Itu harus nunggu proses editing, proses layout, proses bikin cover, ya sampai proses cetak. Itu lamanya makan waktu lebih dari 3 bulan. Jadi coba bayangkan dari sebulan nunggu naskah ACC ngantri sebulan, terus proses editing, layout segala macam itu sampai 3 bulan. Bahkan ada teman saya itu yang naskahnya baru sampai 1 tahun baru di ACC, baru diterima, baru naik cetak itu setahun. Itu ya ritmenya kalau mau nerbitin buku di penerbit besar ya masih kayak lama ya, kayak dulu lah, seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah setelah dunia digital ini semakin memudahkan kita, semakin mendekatkan kita, ya sekarang ini termasuk di penerbit saya itu di Zenawa, kita udah nggak perlu lagi nunggu antrian naskah itu lama. Misalnya teman-teman besok ngirim naskah, nah dalam minggu itu juga naskah teman-teman itu langsung di approve, langsung dicek dan ditelaah naskahnya, oh bagus nih. Nah, kalau naskah teman-teman bagus ya, itu naskahnya teman-teman nggak perlu nggak perlu bayar apa-apa lah ya. Itu buku langsung akan diterbitkan dan nanti akan dijual dengan sistem POD ya, print on demand. Jadi kita ngajuin PO dulu ya di awal, kita blast nanti open PO-nya. Ketika sudah ada yang pesan misalnya 50, 100, langsung kita cetak. Nah, sistemnya seperti itu, dan jarak waktu nunggu naskahnya sampai terbit itu kurang lebih dari 1 bulan. Ini salah satu contoh naskah kita nih yang masuk. Ini masuk awal Januari ya, awal Januari. Nah, ini awal Februari udah jadi bukunya dan sudah kejual sekitar 200 eksemplar buku ini. Nah, ini buku yang cukup laris ya buat teman-teman kalau mau scale up bisnis laundry ya, bisa baca buku ini. Jadi bisnis laundry bisnis laundry teman-teman atau saudaranya punya bisnis laundry, atau orang tuanya atau tetangganya, temannya bisnis laundry, boleh nih rekomendasi buku Scale Up Business Laundry. Ini di dalamnya akan ngejelasin tentang 8 pilar sukses bisnis laundry. Jadi yang selama ini mungkin ya omsetnya kecil terus kok nggak berubah-ubah gitu, nggak maju-maju. Nah, barangkali ya teman-teman harus baca ini supaya menggali wawasan, supaya tahu strateginya seperti apa, supaya
bisnis laundrynya makin maju, omsetnya makin tinggi ya, terus bisa buka cabang di mana-mana. Ini keren, rekomendasi banget. Ini penulisnya Laundryman Muhammad Rasul Nawawi yang udah lama berkecimpung di dunia laundry. Dia punya brand namanya Jordan Laundry. Kemudian ada penulis keduanya, Kiai Marketing Ahmad DS. Ini salah satu teman saya juga nih, udah lama banget di bisnis dulu. Ini udah banyak rekomendasi dari Asosiasi Laundry Indonesia. Ini keren banget ya, nih bukunya. Ini hardcover. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Sekarang ini di masa di dunia digital, jadi udah nggak perlu ribet lagi cara nerbitin buku. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, di Lampung, maupun yang dari Aceh, dari Bengkulu, Palembang, maupun dari Solo, Jogja, yang dari Madura, yang dari Bali, dari Papua, ya, maupun dari luar negeri. Malah kemarin ada yang masuk yang dari luar negeri ya. Kebetulan dia kerja di sini, dari Australia. Dia mau nerbitin buku di sini. Nah, akhirnya kita terbitin lah, ya, dengan ISBN. Nah, sekarang itu pokoknya sekarang serba dimudahkan lah. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi. Teman-teman punya naskah, langsung kirim, dan di minggu itu juga akan tim redaksi itu akan ngecek. Nah, semudah itu nerbitin buku sekarang. Jadi nggak seribet zaman dulu. Nah, begitulah teman-teman. Jadi untuk nerbitin buku sekarang itu sangat mudah, gampang banget, dan bisa lebih cepat. Apalagi kalau naskah teman-teman itu sudah bagus naskahnya, terus punya nilai jual yang cukup tinggi. Apalagi kalau teman-teman sudah punya followers yang banyak, itu menjadi nilai plus ya. Akan tetapi memang salah satu kekurangannya adalah penerbit yang menerbitkan naskah-naskah ini ya, itu rata-rata memang masih penerbit-penerbit kecil atau self publishing ya, seperti penerbit Zenawa itu masih tergolong self publishing karena dia menerbitkan secara mandiri gitu. Nah, akan tetapi untuk pemasaran itu sekarang dunia digital itu udah luar biasa banget, apalagi media sosial. Sekarang sudah ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada juga YouTube. Kita bisa mengakses iklan di platform-platform ini dengan budget yang bisa kita pilih, bisa kita atur sendiri. Mau budgetnya 500.000, ya mau budgetnya sehari bisa 50.000, atau juga 20.000, atau bisa budgetnya sampai jutaan. Itu bisa kita atur sendiri. Nah, itulah media sosial itu memudahkan kita untuk melakukan menjual sesuatu ya, bisa mendekatkan produk kita langsung kepada konsumennya. Bahkan kita bisa ngatur sendiri, pembelinya siapa, yang bisa ngelihat produk kita nanti itu siapa, itu bisa kita atur. Nah, untuk sementara itu dulu ya teman-teman. Ini sepertinya cukup panjang ternyata untuk membahas satu hal aja. Nanti akan kita sambung di episode selanjutnya, membahas tentang bagaimana strategi marketing, terus bagaimana cara melayout, bagaimana cara menjual buku ya. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Ya, tetap jaga kesehatan ya, selalu pakai masker, jaga jarak, dan harus rajin cuci tangan supaya kita jauh dari jauh dari corona. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.